Rahasia Sang Menantu Miskin. Episode 17. Tiba-tiba tanpa ketukan dan pemberitahuan, ada seseorang yang kemudian masuk ke ruangan nenek Arka. Membuat nenek Arka kesal. Kamu itu apa tidak pernah diajarkan sopan santun? Masuk ke ruangan nenek tanpa mengetuk pintu, kata nenek dengan nada sarkas. Aduh Nek. Biasanya nenek tidak pernah memperhitungkan hal itu. Apakah ini karena nenek mau mengangkat Anin menjadi direktur pelaksana, menggantikan aku? Tanya Tere dengan nada marah. Ia mendengar kabar kalau ia bakal diturunkan jabatannya, digantikan oleh anak sialan itu. Nenek tercekat. Bagaimana cucunya ini tahu tentang rencananya? Tapi sebenarnya itu adil dan sah saja, karena Aninlah yang berhasil mendapatkan tender kontrak dengan mahkota Horekakan. Kamu kan seharusnya sadar kalau itu wajar nenek lakukan. Karena Aninlah yang mampu mendapatkan tender kontrak 1 miliar milik mahkota Horeka, sedangkan kamu malah yang membuat suami kamu dan keluarganya kelimpungan karena kehilangan kontrak dengan Weston Group, kata nenek dengan kesal. Dan ini membuat Tere semakin geram dengan pengaturan yang dilakukan nenek. Ia bakalan malu dengan teman-temannya kalau ia sampai kalah dengan Anin, orang yang sering ia cemooh. Tere melakukan itu karena Anin lebih dari dirinya. Bahkan ia sadar kalau suaminya saja dulu sangat mengidolakan Anin, nenek akan menyesal melakukan itu. Nenek sudah memasukkan ular berbisa ke dalam perusahaan ini. Memang selama ini ia juga ada di dalam struktural perusahaan, tapi jabatannya kan tidak terlalu strategis. Sedangkan dengan memberikan Anin sebagai direktur pelaksana, akan membuat nenek tidak bisa mengontrol Anin lagi. Apalagi kalau suaminya yang bodoh dan miskin itu juga ikut-ikutan, pasti akan membuat nenek tidak lagi memiliki kendali untuk melakukan segala sesuatu. Hasut Tere dengan suara menggebu-gebu. Ia ingin meyakinkan neneknya kalau apa yang dilakukan oleh neneknya itu salah. Tapi sekarang pun kamu yang menjadi direktur pelaksana. Dan kamu pun belum bisa memberikan kontribusi apa-apa, kata nenek dengan suara kesal. At least aku tidak pernah membantah keinginan nenek. Apapun itu kan. Beda dengan Anin dan suaminya yang miskin itu. Emang si Valen tampan, tapi kalau miskin ya buat apa? Kata Tere dengan nadanya yang sombong. Tapi perkataannya sanggup membuat nenek goyah. Lah pikir benar juga. Nenek takut kalau Anin jadi direktur pelaksana, nenek akan kehilangan kedudukannya dan tergeser oleh kepintaran dan kebaikan Anin. Bukannya nenek tidak tahu kalau selama ini Anin sanggup menebarkan pesonanya dan membuat para bawahan banyak yang mendukung Anin ketimbang keluarga Bagaskara yang lain. Jangan-jangan malah bisa bikin Anin kudeta dong. Lalu apa yang menjadi rencana kamu? Tanya nenek dengan nada penasaran. Tere bertepuk tangan dalam hati. Emang semudah ini membohongi neneknya. Ia jelas tidak akan rela kalau jabatannya lebih rendah dari si Anin. Anak sialan itu. Tere sangat iri dengan Anin yang selalu bisa menarik perhatian kaum Adam dibanding dengan dirinya. Padahal ia merasa kalau ia lebih cantik dan lebih segalanya dibandingkan dengan Anin. Gampang. Kita tidak usah memberitahukan kepada Anin. Cukup nanti pas pelantikan ia dijadikan asisten aku saja. Jadi asisten direktur pelaksana. Gitu kan beres Nek? Kata Tere sambil mengosok-gosokkan tangannya. Tanda ia sangat bahagia. Bisa dipertimbangkan.
Jelas sangat bisa dipertimbangkan. Ini akan menjadi win-win solution. Nek, dia tetap memegang proyek itu tapi kita tidak membiarkan. Aksesnya terlalu besar untuk menangani semuanya. Kata Tere dengan nada tegas. Karena tentu ada udang di balik batu. Ia akan bisa menindas Anin dan ia juga gak akan malu kalau jabatannya masih lebih tinggi dibandingkan oleh Anin. Oke, nenek setuju dengan kamu. Besok nenek akan mengumumkan kalau Anin diangkat hanya sebagai asisten kamu saja. Jadi kamu masih bisa memiliki wewenang yang lebih tinggi. Gitu kan? Tanya nenek dengan santai. Tepat sekali. Nek, aku lapar. Yuk kita cari makan di resto ya. Kata Tere sambil bermanja dengan neneknya itu. Baiklah. Kata nenek tanpa membuang waktunya segera mengikuti apa yang Tere mau. Asteris. Tiba di hari pesta perayaan kemenangan Bagaskara, Anin, yang sedari pagi terlihat sibuk mengatur sana-sini, sudah mulai kelelehan. Mereka emang memakai jasa EO, tapi seperti biasa nenek dan Tere menyuruhnya melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan oleh para pegawai EO. Bayangkan, pakaian yang dipakai Anin hanya pakaian kantor dengan blazer dan rok ketat. Seperti profesional muda, bukan seperti orang yang akan menghadiri pesta perayaan. Valen yang tadi mengantar Anin hanya bisa berdecak kesal karena keluarga istrinya sangat keterlaluan. Tapi ia masih belum bisa banyak berbuat apa-apa. Valen pun sudah berganti dengan kemeja formal serta jas mahal yang tampak keren dipakai olehnya. Karena rencananya malam ini ia akan memperkenalkan diri sebagai CEO Mahkota Horeca. Kamu sudah cek makanan dan cateringnya, Nin? Tanya. Nenek mengecek list apa yang harus dilakukan. Sudah Nek. Sahut Anin dengan segera. Kamu sudah pastikan kalau Bu Susan dan CEO baru itu akan datangkan? Tanya nenek dengan nada ketus. Emang nenek itu gak pernah ada manis-manisnya kalau sama Anin. Karena ia masih kesal. Kalau dulunya kakek sangat menyayangi Anin dan menurutnya Anin bodoh dengan menerima Valen sebagai suaminya. Sudah Nek. Kata Bu Susan CEO Mahkota Horeca bakal datang. Tapi ya itu tergantung mereka dan Anin gak bisa maksain. Yang penting, Bu Susan sudah dalam perjalanan kemari. Karena ia membicarakan pasal tambahan untuk surat perjanjian kontrak itu. Nek, apakah ada masalah? Tanya nenek lagi dengan perasaan takut kalau kesempatan kontrak itu hilang. Kayaknya sih tidak. Ini hanya lebih ke masalah teknis saja sih Nek. Kata Anin menenangkan neneknya. Tak lama kemudian Tere datang dengan gaun mahalnya. Iya. Masih belum putus asa untuk keinginannya menggaet CEO Mahkota Horeca yang baru. Yang katanya adalah anak dari Tuan Willy Weston. Jadi ia memakai gaun Valentino dress yang mencapai ratusan juta rupiah. Emang karena ia menikah dengan Alan Kusuma membuatnya memiliki akses untuk mendapatkan gaun langka berharga mahal macam seperti ini. Nenek. Wah cucu nenek datang dengan sangat cantik. Puji. Nenek yang bangga dengan outfit yang dipakai oleh Tere. Terkesan mahal dan glamor. Kamu juga sudah datang, Nin. Sapa Tere dengan nada sinis. Sebenarnya ia tidak sedang ingin menyapa sepupunya ini. Lah hanya kagum melihat cincin yang melingkar di jari lentik sepupunya ini. Bagaimana bisa Anin memakai perhiasan mahal semacam itu? Sebagai pencinta barang-barang mewah,
Ia tahu bahwa cincin yang dikenakan oleh Anin adalah cincin permata dengan harga mahal sekali. Ia pernah ingin membelinya. Tapi karena ia tidak memiliki dana yang cukup, jadi ia tidak bisa membelinya. Dan Anin tidak akan bisa membelinya. Karena gaji Anin hanya gak seberapa. Kamu dapat dari mana itu cincin? Tanya Tere dengan raut. Kesal karena iri. Oh, ini dikasih sama Mas Valen. Kemarin merayakan kesuksesan aku mendapat tender. Dan juga merayakan berhasilnya dia mendapat proyek besar. Kata Anin dengan bangga. Menantu yang selalu dianggap sebelah mata bisa menyenangkannya tadi malam. Dengan mengingatnya saja ia jadi tersipu. Malu. Apa? Tidak mungkin. Teriak Tere tidak terima. Itu barang mahal. Pasti Valen mencurinya. Bersambung episode 18.